Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yanti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pada modul 2.3 yaitu coaching pada supervisi akademik. Di sini saya sudah ditemani oleh teman saya Ibu Mariana. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 8 Amuntai. Selamat pagi Bu Mariana. Pagi. Oke, hari ini Bu Mariana kita akan melakukan coaching supervisi akademik yaitu memasuki tahap pra-observasi. Nah, adapun Bu Mariana untuk pra-observasi ini tujuannya adalah supaya kita nanti pada saat melakukan observasi, Ibu Mariana nanti akan menjadi lebih siap dan juga lebih pede lagi dengan penampilan Ibu. Jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh Ibu ya? Silahkan. Oh ya. Untuk yang pertama nih Bu, mengenai kesiapan Ibu dari observasi nanti apa saja nih yang kira-kira untuk disiapkan Bu? Ya mungkin persiapannya sederhana saja ya Bu. Ya menyiapkan RPP. Ya. RPP modul ajar. Ya, RPP atau modul ajar ya Bu Oke. ya. Kemudian LKPD. Ya. Tugas siswa serta apa namanya itu Media ya pembelajaran. media pembelajaran. Ya, betul. Oke, jadi ada beberapa macam ya Bu ya yang disiapkan. Yang antara lain tadi yang Ibu sebutkan ada modul ajar dan RPP ya Bu ya, kurang lebih saja terserah nanti mau Ibu pakai yang mana. Kemudian LKPD untuk pembelajaran siswa dan yang terakhir adalah media pembelajaran ya Bu ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran Ibu nanti, ini tujuan pembelajarannya apa nih Bu untuk materi yang Ibu ajarkan nanti? Topik yang mungkin akan dibahas adalah tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Oh ya, bentuk aljabar ya Bu ya. Tujuannya yang pertama, siswa dapat memahami bentuk aljabar bahasa kontekstual, secara kontekstual. Iya, yang berarti kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, berarti ada dua Bu ya untuk tujuannya. Yang pertama, siswa nanti akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kegiatannya sehari-hari ya Bu ya, tapi dimasukkan ke dalam pembelajaran dengan aljabar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan soal-soal ya Bu ya, masalah penjumlahan dan pengurangan masih dalam bentuk aljabar. Ya, betul. Oke Bu. Nah, dari pembelajaran yang Ibu lakukan nanti Bu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai nih, area pengembangannya di mana nih Bu? Misalnya untuk sikap, mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi atau apa begitu Bu? Pengembangannya misalnya keterampilannya kah gitu? Ya mungkin keterampilannya dalam menerjemahkan soal yang bentuk cerita ke dalam bentuk matematikanya ya. Untuk materi yang soal berdiferensiasi mungkin saya masih belum masih belum yang visualisasi kinestetik. Oh ya, gaya belajarnya ya, Bu. sebenarnya ada menyiapkan, tapi kan kita tidak pas hari observasi jadwalnya berbarengan dengan ANBK. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan LCD. Jadi otomatis seandainya pakai metode visualisasi kadang tidak bisa dipakai sehingga terhambat. Iya betul. Karena jadwal pelaksanaannya ini nantinya besok itu berbarengan dengan jadwal NBK ya Bu ya, untuk kelas 8 ya. Kelas 8 yang melaksanakan ya, sedangkan kita kan masuknya di kelas 7 ya Bu ya. Jadi untuk itu bisa diganti dengan media yang lain mungkin nanti ya Bu ya. Oke, nah jadi tadi area keterampilan ya Bu ya yang akan Ibu munculkan. Keterampilan ini maksudnya tadi keterampilan dari siswa menerjemahkan kegiatan dia sehari-hari ke dalam bentuk aljabar gitu Bu ya. Oke, nah terus Bu, kalau untuk model pembelajarannya sendiri yang dipakai Ibu nanti apa nih Bu untuk model pembelajarannya? Model pembelajaran yang dipakai mungkin yang
PBL Iya, mungkin. PBL berbasis masalah. Iya, Iya, berbasis problem masalah. based learning ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi Ibu nanti akan melemparkan sebuah masalah atau Iya. sebuah kasus ya Bu ya, Iya. yang kontekstual dengan kehidupan siswa tadi Iya. ya. Terus siswa disuruh memecahkannya melalui aljabar tadi ya Bu ya. Oke, untuk pembelajarannya tadi berarti PBL. Problem based learning ya Bu ya. Iya. Nah, untuk strateginya sendiri Bu, apa nih kira-kira yang akan dipakai pada saat pembelajaran? Apakah itu Ibu memuatkan berdiferensiasi dalam bentuk konten kah, atau proses kah, atau dalam bentuk diferensiasi produk Bu? Apakah ada seperti itu untuk strategi pembelajarannya, misalnya? Mungkin lebih ke proses Bu lah, ke bentuk proses. soal ya. Jadi siswa kan dalam kelompok mungkin terbagi itu orang-orangnya. Jadi soalnya tuh ada beberapa, jadi terbagi ke anak-anaknya. Yang mungkin yang sulit, murid yang lebih yang siswa yang low lebih responnya Bu ya. Iya. Ya. Mungkin dari situ. Jadi diferensiasinya dari prosesnya ya Bu ya. Jadi nanti berarti dalam sintak pembelajarannya Ibu nanti kelasnya akan dibagi ke dalam beberapa kelompok ya Bu ya. Terus dari situ nanti Ibu melakukan diferensiasi. Iya. Oke Bu, terima kasih. Nah, untuk yang penilaiannya sendiri Bu, bentuknya apakah ada nanti pada saat proses pembelajaran? Yang pertama tadi penilaian kelompok lah, ya kelompok. Ya, Kemudian berarti ada observasi ya Bu ya, observasi penilaian kelompok. Pas anak-anak presentasi. Iya, berarti ada 2 penilaian ya Bu ya. Ada penilaian proses dan juga ada penilaian dalam bentuk tertulis ya Bu ya. Iya, berarti ada 2 tadi ya. 2 penilaian. Nah, oke Bu, untuk pelaksanaannya nih Bu. Pelaksanaannya nih untuk siswanya kelas berapa Bu? Kelas 7. Kelas 7. Kemudian harinya? Hari Kamis. Hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis berarti tanggal 11 ya Bu ya? 12 hari ini. Iya betul, tanggal 12 ya Bu ya. Jam keberapa Bu? Jam ke-3-4. Oke, jam ke-3 ke-4. Oke, terima kasih Bu untuk percakapan perobservasi kita untuk hari ini. Ulun rasa sudah cukup. Terima kasih, nanti kita lihat pada selanjutnya yaitu tahap observasi ya Bu ya, tahapan aksi untuk melihat langsung Ibu mengajar di kelas ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sobat-sobat CGP sekalian. Sesuai dengan rencana kita pada praobservasi kemarin, hari ini kita akan melaksanakan observasi di kelas Ibu Mariana, tepatnya di kelas 7 ya Bu ya. Oke, sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aljabar dari masalah kontekstual. Apa itu kontekstual?
Soal atau permasalahan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang pertama. Nah, oke, 1911 kalau kamu tahu Kami itu tidak bisa berbelanja ke pasar. Nah, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, jadi Burahmi itu berbelanja cuma 2 hari dalam seminggu. Hari Senin dan hari Sabtu. Nah, hari Senin yang ditukar Burahmi seliter minyak 3 karung beras. Nah, hari Sabtu kemudian 3 kemudian yang dibeli hari Sabtu 3 Maulana 3 apa Maulana? 3 X 3 X kemudian 5 nah kalau dijumlahkan nyatakan nyanyi bentuk aljabar harga belanjaan Burahmi pada hari Senin lawan Sabtu. Coba kok kita tambahkan jadinya ini jadi hitungan bila di muka variabel koefisiennya ada angka 1 itu biasanya tidak ditulis. Nah, jadi ditulis X tambah 3Y kemudian ditambahkan dengan 3X ditambah 5Y. Nah tadi ada di awal tadi ibu sebutkan suku sejenis dan tidak sejenis. Kumpulkan yang sejenis. Berarti yang X ditambahkan dengan 3X 3X 1X tambah 3X 4X berapa? 4X kemudian berapa? 3Y ditambah 5Y berapa bulan? 3Y tambah 5Y berapa bulan? Nah, ditambah 8. Jadi hasilnya 4X ditambah 8Y. Itu contoh permasalahan penjumlahan bentuk aljabar. 2. Silakan berkumpul dengan 1 yang lulus kamu datang. Yang 2 cari kawannya 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Yanti, PGP Angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada hari ini kita akan melakukan sesi pasca observasi. Hari ini saya sudah ditemani kembali oleh teman saya Ibu Mariana. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping saya juga ada Ibu pengajar praktek hari ini, Ibu Istiawati. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia menemani saya Ibu Mariana hari ini dan Ibu pengajar praktek juga. Nah, untuk kegiatan hari ini Ibu ada beberapa yang saya tanyakan nanti kepada Ibu Mariana. Izin ya Bu ya. Nah, untuk percakapan pasca observasi ini sebenarnya ditujukan untuk merefleksi ya Bu ya, merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, Ibu Mariana kan kemarin sudah saya observasi dan ada mungkin nanti ada beberapa hal yang belum tanyakan, yang saya tanyakan nanti kepada Ibu Mariana terkait dengan pembelajaran kemarin. Yang pertama dulu Bu, untuk pembuka nih. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika pada saat saya observasi kemarin Ibu di kelas? Yang mungkin awalnya agak gugup ya, karena diobservasi oleh teman sekaligus kepala sekolah kemarin, sekalian observasi kepala sekolah. Namun mungkin seiring waktu kira-kira hilang, jadi relax dan santai. Oh iya, memang betul Bu. Iya, kalau yang kita tidak terbiasa ada orang di kelas kita kan biasanya gugup dulu ya Bu ya. Tetapi lama-kelamaan seiring berjalan dari pembukaan inti sudah biasa ya Bu ya, sudah tidak merasa tegang lagi ya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, ini sebenarnya masuk ke intinya. Bisa Ibu ceritakan lagi tentang pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, mungkin garis besarnya Bu? Secara garis besar kemarin materi yang saya sampaikan adalah tentang materi menjelaskan bentuk aljabar. Jadi dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian persepsi, motivasi, kemudian masuk ke kegiatan inti, menjelaskan materi, diawali dengan memberikan permasalahan kepada siswa, permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, dan kemudian disuruh siswa menerjemahkan dalam bentuk aljabar. Kemudian anak-anak disuruh untuk berkelompok dan membahas LKPD, mempresentasikan dan seterusnya. Jadi sudah ada step by stepnya ya Bu ya. Kemarin dari pembukaan, memang dari kegiatan inti dan penutupnya sudah rasanya sudah cukup bagus ya Bu ya, luar biasa kemarin pembelajarannya. Saya lihat anak-anaknya juga cukup merespon ya, bagus responnya gitu. Untuk yang berikutnya Ibu, kemarin kan area pengembangannya kalau tidak salah itu kan di keterampilannya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu apakah sudah mencapai target gitu Bu, sesuai yang Ibu harapkan gitu untuk keterampilan yang mereka peroleh gitu Bu, waktu mereka lakukan pada saat pembelajaran? Mungkin karena dalam kelompok lah, siswa itu heterogen, ada siswa yang tingkatnya berbagai tingkatan ya. Jadi dalam menerjemahkan soal, untuk keuntungan dalam berkelompok, jadi siswa yang sudah memahami bisa menjelaskan kepada siswa yang kurang memahami. Berarti ini semacam seperti tutur sebaya ya Bu ya, dalam satu kelompok. Betul sekali. Berarti area keterampilannya sudah dirasa cukup ya Bu ya, sudah cukup tercapai misalnya keterampilan dia dalam menerjemahkan soal-soal tadi ke dalam bentuk aljabar. Iya betul. Untuk yang selanjutnya Bu, kemarin kan Ibu sudah mentargetkan nih area pengembangannya keterampilan pada saat mencoba menerjemahkan itu dalam bentuk soal cerita ya Bu ya, ke dalam bentuk aljabar. Nah, ini apakah menurut Ibu itu ada hal-hal yang sudah baik atau yang atau kendala gitu Bu yang didapatkan atau yang ditemui pada saat pembelajaran? Apakah ada kendala ataupun
Kendalanya mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif lah, mungkin karena masih kurang pemahaman. Jadi dalam mengerjakan itu keterampilannya masih kurang, masih ada fokus. Iya, belum fokus ya Bu ya, belum fokus. Itu ya Bu ya. Berarti fokusnya siswa itu masih kurang ya Bu ya. Jadi kurang bisa akhirnya menerjemahkan soal-soal tersebut ke dalam bentuk aljabarnya. Iya. Kemudian kalau yang menurut Ibu sudah dirasa baik apanya dari segi apanya? Sudah bagus misalnya. Sudah bagus, mungkin anak-anak atau siswa setelah mengerjakan tugas kelompok ada yang berani mempresentasikan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Bagus ya Bu ya, berarti sudah terbentuk keberanian berbicara di depan kelas ya Bu ya. Jadi dia istilahnya keterampilan speakingnya juga bagus sudah. Ya, jadi anak-anak bisa terlatih mungkin ya, yang belum mampu dia juga bisa melihat temannya ya Bu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya Ibu, dari kendala yang Ibu temui kira-kira nih apakah ada pada saat pembelajaran tadi ya Bu ya, apakah ada tindak lanjut yang akan Ibu lakukan Bu? Tadi kan anaknya kan ada yang kurang aktif ya Bu ya. Nah kira-kira apa nih Bu tindak lanjutnya untuk yang kedepannya untuk perbaikannya? Apa yang perlu dilakukan? Nah kemarin mungkin untuk kendala salah satunya itu karena berbarengan dengan jadwal ANBK, jadi saya waktu mengajar itu tidak diperbolehkan memakai LCD, padahal kan sudah dipersiapkan. Nah karena tidak bisa memakai LCD, saya cuma membuat di kertas karton, di karton ya, sebagai media pembelajarannya Bu ya. Jadi permasalahan itu saya buat di karton. Jadi mungkin agak kurang menarik. Seandainya pakai LCD kan kita ada gambar-gambar atau video yang kita tampilkan kepada siswa agar lebih menarik. Berarti itu sebagian dari kendala juga ya Bu yang selain dari siswanya tadi ada juga dari fasilitas ya Bu ya. Ya memang betul, kita kemarin kan jadwalnya berbarengan, jadi karena memang kebutuhan daya listriknya terbatas kan di tempat kita, kebutuhannya besar sedangkan yang tersedia sedikit, jadi dimohonkan katanya kan kemarin untuk tidak menggunakan sementara ya untuk demi kelancaran ANBK-nya. Betul sekali Bu. Nah selain itu juga kan buku paket, kita kan keterbatasan buku paket kemarin, jadi buku paketnya 1 buku 2 orang siswa. Betul sekali. Buku paket memang kita masih belum mencukupi ya Bu ya untuk jumlah siswa yang ada, jadi masih berbagi dengan temannya. Mungkin apakah ada lagi Bu solusi yang lain mungkin atau langkah-langkah yang lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang tadi Bu? Mungkin di pembelajaran yang akan datang mudah-mudahan bisa lah menggunakan LCD, menggunakan PowerPoint, video-video pembelajaran yang menarik. Nah selain itu siswa bisa disuruh menuju ke perpustakaan mencari referensi buku atau membawa HP, bisa bermain games atau apa. Kemarin kan saat observasi juga mendadak, jadi saya kurang mempersiapkan. Iya betul sekali. Luar biasa ya Bu ya, untuk solusinya bervariasi juga, jadi siswa mungkin akan lebih semangat lagi belajar, mungkin fokusnya juga akan lebih tertata bagus gitu kan untuk pembelajarannya gitu. Bagus Bu. Ulun rasa itu untuk solusinya yang ditawarkan sudah cukup bagus dan mudah-mudahan nanti Ibu bisa menerapkannya ya Bu ya. Nah masalah penerapannya nih Bu, kira-kira nih kapan nih untuk rencana Ibu untuk pelaksanaan dari solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mungkin untuk penggunaan LCD atau membawa anak-anak ke perpustakaan tadi, kira-kira kapan Ibu akan direalisasikan gitu? Mungkin di pertemuan selanjutnya pada kelas yang sama ya Bu ya? Kelas yang sama, sehingga bisa melihat perbedaan dari yang sebelum dan sesudah. Iya betul. Jadi bisa terlihat ya Bu ya berapa nih kira-kira
harapan Ibu nih berapa persen ya peningkatannya Bu dari yang kemarin kita lakukan observasi dengan yang akan Ibu lakukan perbaikan, nanti kira-kira harapan Ibu berapa persen ya anak-anaknya bisa meningkatkan konsentrasinya, kemudian juga keaktifannya Bu dari penggunaan solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi, berapa persen kira-kira? Apakah 50, 60, 70 Bu? Bisa 50, 60, kalau bisa 100%. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai ya Bu ya targetnya ya. Ya, oke, terima kasih Ibu atas waktunya, sudah berbagi waktu, meluangkan waktu buat saya hari ini juga, dan juga untuk observasinya kemarin, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih banyak hari ini. Oke, kita kembalikan lagi kepada Ibu pengajar praktek saya. Ini berhubung di sini sudah ada pengajar praktek, jadi mungkin Ibu bisa memberikan sedikit refleksi kepada saya sebagai coach atau supervisor kemarin, dan juga mungkin untuk coaching yang saya lakukan hari ini. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Anna. Hari ini Bu Rina sudah meng-coaching rekan sejawat dari observasi yang sudah dilakukan kemarin, yaitu menanyakan bagaimana perasaannya, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai, terus rencana pengembangan diri dan lain sebagainya tadi. Saya rasa Bu Rina sudah meng-coaching dengan baik, dan Ibu Ana juga memberikan tanggapan yang bagus juga. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih Ibu. Oke, hari ini demikian dulu pertemuan kita untuk sesi pasca observasi. Semoga kegiatan hari ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru penggerak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.